Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Sri Wahyuni. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang bunyi di bagian pertama ya teman-teman. Nah, seperti apa sih bunyi itu? Jadi ini adalah materi lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang getaran dan gelombang. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep bunyi. Benda itu untuk menghasilkan bunyi itu harus bergetar teman-teman. Artinya sumber dari sebuah gelombang bunyi itu adalah getaran. Jadi kalau tidak ada getaran maka nanti bunyinya itu nggak akan muncul. Ini salah satu contohnya itu adalah sebuah gitar gitu ya teman-teman. Jadi untuk menghasilkan bunyi maka gitarnya itu harus digetarkan atau dipetik ya kalau bahasa pemainnya gitu ya. Nah berikutnya, gelombang bunyi itu merambat melalui medium teman-teman. Artinya dia perlu medium dalam perambatannya, sehingga dia termasuk ke dalam gelombang mekanis. Nah, selain perambatan gelombang, ternyata gelombang bunyi ini di udara itu bergeraknya itu dalam bentuk gelombang longitudinal yang ada rapatan dan ada regangannya. Sehingga bunyi itu kalau didefinisikan itu adalah bentuk energi yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Selanjutnya ada beberapa syarat agar bunyi itu dapat terdengar ya teman-teman. Nah di sini ada gambar gitu ya, seorang yang sedang mendengar bunyi dari sebuah garpu tala. Agar orang ini mampu mendengar bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar. Nah di sini sumber bunyi itu adalah garpu tala ya teman-teman. Garpu talanya digetarkan. Nah itu adalah syarat pertama. Yang kedua ada medium. Nah mediumnya di sini adalah berupa udara teman-teman. Jadi udara itu sebagai medium perambatan gelombang bunyi gitu ya. Untuk yang ketiga ada telinga yang baik untuk mendengar. Sehingga dengan telinga yang baik maka bunyi dari garpu tala itu yang dirambatkan melalui udara akan bisa terdengar oleh kita yang sebagai pendengarnya. Jadi itu ya teman-teman, ada 3 syarat dari bunyi itu agar bisa terdengar, yaitu ada sumbernya, ada medium, dan ada telinga yang baik untuk mendengarkan. Berikutnya, berdasarkan frekuensi, ternyata bunyi itu dibagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Yang pertama, ada yang kita sebut sebagai bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini biasanya didengar oleh paus biru, gajah, dan badak. Yang kedua, ada yang kita sebut sebagai audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya itu antara 200 Hz sampai 20.000 Hz. Dan di mana bunyi ini biasanya dapat didengar oleh manusia gitu ya. Artinya teman-teman, manusia itu jika bunyinya kurang dari 20 Hz dia tidak bisa mendengar gitu ya. Kemudian lebih dari 20.000 Hz juga tidak bisa didengar. Jadi manusia itu hanya mampu mendengar di sini teman-teman, yaitu bunyi audiosonik antara rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau yang infrasonik tadi 20 Hz ya, kurang dari 20 Hz itu manusia nggak bisa dengar. Dan yang terakhir adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di atas atau lebih dari 20.000 Hz. Nah bunyi ini biasanya bisa didengar oleh kelelawar, kemudian lumba-lumba, anjing, dan kucing. Berikutnya kita sering mendengar ada bahasa tinggi rendah dan kuat lemah bunyi teman-teman. Nah tinggi rendah dan kuat lemah bunyi itu dipengaruhi oleh hal yang berbeda. Tinggi rendah itu bergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Semakin besar frekuensinya maka bunyi itu akan menjadi bunyi yang tinggi gitu ya teman-teman. Kemudian kalau frekuensinya rendah maka nanti bunyinya juga akan rendah. Nah yang kedua, kuat dan lemah bunyi itu bergantung pada besarnya amplitudo teman-teman, atau simpangan terjauh dari gelombang bunyi itu. Jadi semakin besar amplitudo maka bunyinya itu semakin kuat, dan sebaliknya semakin kecil amplitudo maka bunyinya itu menjadi lebih lemah teman-teman. Berikutnya kita akan melihat ini adalah rumus bunyi yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau soal-soal yang berkaitan dengan hitungan bunyi ya teman-teman. Nah di sini seperti sebelumnya gitu ya, kalau di materi gerak gitu ya kita punya persamaan bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu teman-teman. Kecepatan jarak dibagi waktu atau V sama dengan S per T gitu ya. Ini di gerak biasa teman-teman. Nah karena bunyi ini juga merupakan sebuah gelombang, maka persamaannya
Persamaan V sama dengan S per T bisa kita jadikan dengan persamaan gelombang teman-teman, di mana V itu kecepatan ya, itu bisa menjadi cepat rambat gelombang bunyi. Kemudian jarak atau S itu adalah panjang gelombang atau lambda. Kemudian T itu adalah nanti jadinya periode. Jadi ini sama ya teman-teman, jadi S-nya itu adalah jadinya panjang gelombang atau lambda, kemudian T-nya itu menjadi periode. Nah, karena kita memiliki T, periode itu sama dengan 1/F gitu ya, atau kebalikan. Jadi frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Maka nanti rumusnya bisa seperti ini teman-teman. Seperti rumus gelombang yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi V sama dengan lambda per T. Kalau kita menggunakan frekuensi tidak menggunakan periode, maka nanti rumusnya menjadi lambda dikali frekuensi. Nah, kapan digunakan? Yang pertama, ketika nanti teman-teman melihat soalnya itu diketahui periode, maka pakai rumus yang pertama, lambda per T. Kalau nanti yang di soalnya itu yang ditanyakan frekuensi misalkan, maka nanti teman-teman bisa menggunakan rumus kedua, lambda dikali S gitu ya. Nah, gimana kalau nggak ada frekuensi atau periode? Teman-teman bisa pilih gitu ya, senangnya bagi atau senangnya ngali. Kalau senang bagi maka pakai periode, kalau senang ngali maka pakainya frekuensi gitu ya. Dimana V itu adalah cepat rambat gelombang bunyi, satuannya meter per sekon. Lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya meter. Kemudian T itu adalah periode bunyi, satuannya sekon. Dan F adalah frekuensi bunyi, satuannya hertz. Berikutnya, di sini kita akan melihat sebuah contoh soal teman-teman. Jadi untuk lebih memahami, lebih paham lagi gitu ya tentang gelombang bunyi yang kaitannya dengan hitungan, kita akan coba melihat sebuah contoh soal. Setelah terjadi kilat, 10 sekon kemudian terdengar suaranya. Nah, jika kecepatan bunyi di tempat itu 340 meter per sekon, berapakah jarak pendengar ke sumber bunyi? Nah, teman-teman, sekarang kan sebetulnya sedang musim penghujan ya. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman ingin mengetahui gitu ya, berapa sih jarak antara teman-teman yang ada di bumi ini gitu ya, dengan sumber petir atau kilat. Kan biasa ya kalau hujan itu, musim hujan itu kita sering melihat petir dan kilat ya, walaupun tidak bersamaan gitu ya. Biasanya kilat itu akan muncul lebih dulu ketimbang petir gitu ya. Nah, kita dari selang waktu antara kilat dengan petir itu kita bisa menentukan berapa sih jarak kita dari sumber bunyi dari petir atau kilat itu. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Yuk kita coba selesaikan. Nah, seperti biasa, buat dulu ya diketahuinya. Yang pertama di sini 10 sekon. Nah, ini adalah 10 sekon setelah terjadi kilat, maka 10 sekon kemudian, berarti ini waktu teman-teman. Berarti T-nya ya, T-nya sama dengan 10 sekon gitu ya. Kemudian terdengar suara. Oke, setelah terjadi kilat, kemudian terdengar suara. Kenapa selalu kilat lebih cepat daripada suara? Karena kalau kilat itu adalah gelombang cahaya ya teman-teman. Nanti kita bahas ini di materi setelah ini gitu ya. Setelah bunyi itu ada materi tentang cahaya. Ternyata cahaya itu memang dia kecepatannya itu jauh lebih besar ketimbang bunyi. Kalau petir itu kan bunyi ya teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman lihat ke saat hujan, selalu kilat itu lebih cepat kelihatan ketimbang mendengar suara petir gitu ya, karena memang kecepatannya itu jauh lebih besar. Kemudian di sini diketahui juga kecepatan dari bunyinya. Kecepatan bunyi berarti V teman-teman. V-nya itu adalah 340 meter per sekon gitu ya. Nah, ditanyakan apa gitu ya? Ditanyakan itu adalah jarak. Nah, berarti jarak itu adalah S teman-teman ya. Jaraknya berapa gitu ya. Nah, oke, untuk menjawab soal ini, tadi kita punya rumus V sama dengan S per T gitu teman-teman ya. Nah, V-nya adalah S per T. Oke, maka saya sambung di sini ya. Karena ditanyakan S, nah maka rumus kita jadinya V dikali T gitu ya teman-teman. T-nya berapa teman-teman? Ya 340 meter per sekon dikali T-nya 10 sekon. Nah, ini sekon habis ya, saya hilang sisa meter. 340 dikali 10 jadinya 3400 meter. Nah, artinya dari si pendengar gitu, dari kita yang ada di bumi, ternyata jarak sumber petir atau kilat itu adalah 3400 gitu ya, di atas di awan seperti itu ya. Berikutnya kita akan melihat contoh soal yang kedua. Gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan 300 meter per sekon. Jika panjang gelombangnya 25 cm, berapakah frekuensi gelombang tersebut? Oke teman-teman, di sini kita kita akan coba mengerjakan soal yang berkaitan dengan gelombang. Kalau tadi tentang kecepatan biasa ya, sekarang yang hubungannya dengan gelombangnya. Oke,
seperti tadi, silakan kita akan memulai dengan mendata dulu ya teman-teman, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan di soal. Gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan, berarti itu V-nya teman-teman, V-nya ya 300 meter per sekon gitu ya. Jika panjang gelombang, berarti itu lambda teman-teman, lambdanya ya, lambdanya itu 25 cm. Nah ini cm teman-teman, harus kita rubah dulu ke meter ya, jadinya 0,25 meter gitu teman-teman ya. Jadi kalau masih dalam cm itu harus dirubah ke meter, karena satuannya lain seperti kecepatannya itu dalam meter, maka kita harus menjadikan satuan cm jadi meter gitu ya, agar nanti satuannya sama. Oke, itu saja yang diketahui teman-teman. Kemudian ditanyakan frekuensinya, berarti F-nya teman-teman, F-nya berapa gitu ya. Oke, saya sambung di sini. Nah, kita punya rumus apa teman-teman, masih ingat? Ya benar, V sama dengan lambda dikali F gitu kan ya. Berarti kalau tanya F berarti V per lambda gitu ya, kecepatan atau cepat rambat dibagi panjang gelombang. Nah berarti ini 300 meter per sekon dibagi 0,25 meter teman-teman ya. Oke, nanti meter-meternya habis. Nah ini supaya gampang sama-sama kita kali 100 ya teman-teman, supaya hilang koma-komanya. Oke, berarti ini jadinya 300 dikali 100 dibagi 25. Ini bisa dicari teman-teman, 4 ya. Oke, 100 bagi 25 itu 4. 4 kali 3 berarti 1200 Hz. Oke, nah berarti frekuensi dari gelombang itu adalah 1200 Hz. Ini termasuk gelombang apa teman-teman? Ini adalah gelombang audiosonik ya. Maaf, bunyi audiosonik, kok gelombang. Bunyi audiosonik ya, karena dia 1200 Hz. Karena audiosonik itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Oke. Nah, berikutnya cepat lambat bunyi ternyata dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah jenis medium perantara. Jadi antara benda padat, benda cair, dan benda gas ternyata bunyi itu beda kecepatan merambatnya teman-teman. Jadi di dalam benda padat ternyata itu lebih besar atau lebih cepat merambat suatu bunyi ketimbang di benda yang kerapatannya lebih kecil, yaitu benda cair ataupun benda gas. Jadi urutannya nanti yang paling besar itu adalah benda padat, kemudian diikuti dengan benda cair, kemudian diikuti dengan benda gas gitu ya. Nah di sini kita bisa melihat teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat ya. Ini adalah nama zatnya, kemudian ini adalah cepat rambatnya. Kita akan melihat di sini ada gas karbon yang mewakili gas, kemudian ada alkohol yang mewakili zat cair, kemudian kita pakai aluminium ya yang mewakili zat padat. Sekarang kita lihat teman-teman. Cepat rambat gas karbon itu hanya 267 meter per sekon. Sementara alkohol itu cepat rambatnya itu 1213 meter per sekon. Sementara aluminium itu 5000. Jadi bisa dilihat di sini ya teman-teman. Aluminium itu jauh lebih cepat menghantarkan bunyi. Artinya bunyi itu lebih cepat merambat di aluminium ketimbang di alkohol ataupun di gas gitu ya, gas karbon. Nah, selain dipengaruhi oleh medium, ternyata cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh suhu, teman-teman. Semakin tinggi suhu, maka cepat rambat bunyi itu semakin cepat, gitu ya. Jadi semakin tinggi suhu, maka cepat rambat bunyinya juga semakin cepat. Oke. Baik teman-teman, untuk materi kita bunyi di bagian 1 sampai di sini, gitu ya. Nanti silakan teman-teman menyimak lanjutan dari bunyi di bagian kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.